Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Bapak DRS Ajmain MPD, kepada teman-teman guru yang berbahagia dan kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita berupa kebahagiaan dan kenikmatan, yaitu kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Nurul Wafia. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dengan ajaran dinul Islam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi paparan program guru penggerak, yaitu penerapan budaya positif. Seperti kita ketahui bahwa ada banyak hal di sekolah kita, yaitu pembiasaan-pembiasaan positif yang berkaitan dengan pembiasaan di pagi hari, mulai dari datangnya anak di pintu gerbang sampai pulangnya anak dari sekolah ini. Itu banyak sekali pembiasaan yang dimana nanti itu membentuk budaya sekolah atau budaya positif. Nah, nanti bagaimana pelaksanaannya, kok budaya positif itu dibentuk dari pembiasaan, itu nanti akan dipaparkan oleh Bu Nurul Wafia. Perlu kami informasikan bahwa program diseminasi ini adalah berkaitan dengan modul guru penggerak 1.4, yaitu budaya positif, di mana programnya guru penggerak ini memang berkaitan dengan bagaimana sih kita itu sebagai guru mengeksplorasi aset sekolah, potensi sekolah, budaya sekolah atau pembiasaan positif yang ada di sekolah itu bisa menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah tanpa harus menggunakan alur-alur, mohon maaf ya, kekerasan gitu. Jadi ada banyak hal yang positif yang bisa diselesaikan dengan cara budaya positif. Apa saja sih nanti yang ada di budaya positif itu nanti akan dipaparkan oleh Bu Nurul Wafia. Tapi sebelumnya kita akan mengadakan ice breaking dulu. Mau teman-teman? Ya. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Oke? Tepuk semangatnya adalah tepuk, kemudian se, kemudian ma, dan ngat. Tepuk semangat, semangat gitu ya teman-teman ya. Oke, bersiap? Tepuk semangat. Se, ma, ngat, semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Terima kasih teman-teman, bahwa sebetulnya ice breaking itu penting sekali untuk memecahkan suasana, untuk menghindari hal-hal negatif yang ada di sekitar kita, sehingga kita itu menjadi fresh dan ceria. Oke ya, itu pembukaan dari kami. Kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Bu Nurul Wafia. Silakan Bu Nurul. Cek 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya terharu karena Bapak Ibu ini, walaupun harusnya tanpa harus masuk layar pun saya akan merasa terharu karena Bapak Ibu berkenan untuk datang di kesempatan kali ini. Ini tidak hanya sekedar menjalankan tugas, tapi bagaimana kita berbagi hal baik. Jadi Bapak Ibu nanti semoga untuk 60 menit ke depan Bapak Ibu tetap bersemangat untuk berbagi hal baik, sama-sama berbagi hal baik di sini. Tidak ada niatan menggurui, tidak ada niatan merasa lebih tahu, tapi kita hanya berusaha sharing untuk hal-hal baik yang mungkin dan berharap suatu saat nanti bisa diaplikasikan di sekolah kita. Oke, biar lebih seru lagi, boleh minta tepuk semangatnya sekali lagi. Tepuk semangat! Semangat! Oke, luar biasa. Guru SMA Negeri 1 Manyar selalu keren. Ceria, bahagia, karena syarat untuk bisa menjalani hidup dengan baik di zaman sekarang semuanya harus berpikiran positif dan berbahagia. Kalau kita menjalani apapun dengan pikiran negatif, kita akan gampang sakit. Sepakat nggih? Nah, banyak sakit yang disebabkan karena ketidakmampuan kita untuk mengelola hati. Memanagemi. Loh, kok nggak bisa?
Oke. Sebelum kita ke budaya positif, izinkan saya untuk mengingatkan kembali. Ini sesuatu yang sudah Bapak Ibu pernah pelajari di kuliah 30 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya berasal dari sini sebenarnya Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun. Kata kuncinya di mana? Menuntun kodrat pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat maupun sebagai manusia. Jadi intinya kita itu menuntun, bukan membentuk, bukan memaksa, bukan membuat yang semula A menjadi B, tapi menuntun hal-hal baik yang sudah ada pada anak untuk menjadi lebih baik. Nah, sebelum ke gambaran tentang ini, jadi menuntun itu gambarannya begini Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu secara kodrat alam, kita masuk ke kodrat alamnya dulu. Kodrat alam itu adalah sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu tinggal. Jadi yang selama ini itu kadang saya lupa untuk memahami bahwa anak itu bukan lagi selembar kertas putih yang nanti akan ditulisi oleh Bapak Ibu. Bahwa anak itu hadir ke sekolah, hadir ke kelas dengan membawa karakternya masing-masing, sifatnya masing-masing, minatnya masing-masing yang berbeda. Seperti saat ini misalnya ya, sampai di kegiatan ini itu digambarkan sebagai ini. Jadi anak-anak itu digambarkan seperti bibit padi. Maka tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lahan yang baik, menyediakan air yang cukup, memastikan bahwa bibit tadi mendapatkan sinar yang cukup dan pemeliharaan yang baik. Tetapi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa bibit padi nanti akan tumbuh menjadi padi yang bagus. Yang tidak bisa kita lakukan adalah merubah padi menjadi jagung, merubah padi menjadi singkong, merubah padi menjadi apapun yang kita mau. Kalau berangkatnya dari bibit padi, jadinya tetap menjadi padi. Tapi permasalahannya padi yang seperti apa? Yaitu padi yang berkualitas. Jadi tidak mungkin kita merubah kodrat alam anak yang semula A menjadi B. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu berkaitan dengan apa yang terjadi di sekitar anak. Zaman bergerak dengan sangat cepat. Zaman bergerak dengan luar biasa. Maka harusnya hal-hal yang terjadi di masyarakat, hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu dimasukkan ke dalam kelas melalui pembelajaran. Misalnya tentang biologi. Berarti kalau kita ngomong biologi, karena kemarin kita lagi ada pandemi, berarti memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan pandemi ke dalam pembelajaran biologi untuk apa? Untuk mengedukasi siswa sedemikian hingga siswa bisa menyikapi dengan benar. Bersepakat ya Bapak Ibu? Oke. Begitu juga dengan matematika. Artinya ketika kita belajar matematika, kita bisa membawa hal-hal baik yang ada di luar. Artinya menghubungkan soal-soal yang ada di luar ke dalam soal-soal yang ada di pembelajaran matematika dalam bentuk soal-soal kontekstual, yaitu soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan nyata anak-anak. Nah, seperti ini, kita tidak mungkin apa yang ada di gambar itu aja deh. Saya monggo Bapak Ibu, apa yang terbersit dari Bapak Ibu dari gambar yang sebelah kiri? Apa itu? Hah? Nyocok? Katanya Bu Am nyocok. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya kah? Nyengkeweng. Nyengkeweng. Menerkam. Ada yang bisa menyampaikan? Ikannya terbang. Ikannya terbang. Ikan bisa terbang. Einstein mengatakan kita dilahirkan oleh analisa. Jadi Einstein mengatakan kita dilahirkan dalam keadaan jenius, tapi ketika kita dipaksa melakukan sesuatu di luar takdir kita, maka sepanjang hidup kita akan kelihatan bodoh. Seperti ini, kita tidak mungkin mengajari ikan untuk terbang. Sampai kapanpun ikan tidak akan pernah bisa terbang. Sama seperti ini tuh ada hewan dengan bermacam-macam, tapi bapak gurunya hanya memberi satu instruksi. Jadi ujian hari ini adalah memanjat pohon. Maka kira-kira bagaimana? Anak yang
Jadi artinya perlakuan yang akan diterima anak-anak sesuai dengan karakteristik dan modalitas itu adalah kondisi awal siswa. Oke? Nah itu nanti kalau lama-lama akan diteruskan menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu ada di IKM ya. Nanti Pak Ajmain paham benar itu pembelajaran terdiferensiasi. Nah, terintegrasi. Nah, hal lagi yang ada di filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah aktivitas pembelajaran itu adalah tentang siswa, bukan tentang guru. Maka RPP kita berbunyi siswa melakukan bla bla bla. Siswa mengeksplorasi pengetahuannya melalui berbagai sumber pembelajaran. Bukan guru menerangkan, guru meminta siswa, guru bukan begitu. Tetapi sekarang sudah berubah, siswa mengeksplorasi pengetahuannya melalui berbagai sumber. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk bla 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 bla. Artinya belajar itu tentang aktivitas siswa, bukan aktivitas. Oke? Nah, ini ada sesuatu yang nanti Bapak Ibu diamati nih. Jadi siswa ini bersedih karena mendapatkan nilai biologi yang jelek. Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Bob, is that area also reclaimed? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate, forming landmass. What are the landmasses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the video exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨，哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦，Pass the papers now. Madam Bob, what do you mean by well done? I still feel you worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Bapak Ibu, apa yang bisa diambil dari film ini? Apa yang bisa diambil dari film tadi? Ada yang mau berpendapat? Jadi tadi ada seorang siswa yang begitu bersedih ketika nilai ulangan biologinya dapat jelek. Kemudian gurunya bertanya, mengapa bersedih? Kemudian dia bilang, saya mendapatkan nilai yang tidak bagus di ujian ini. Kemudian gurunya bilang, oke, saya akan mendampingimu untuk berkembang. Didampingi tiap hari, bla 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 bla. Sampai akhirnya lama-lama karena dia merasa mendapatkan dukungan, karena dia merasa diterima oleh gurunya secara apa adanya, kemudian didampingi, dia bersemangat. Di dalam kegiatan pembelajarannya sangat bersemangat.
ketika ada hujan, ada angin muson terjadi, ibunya bingung, tapi dia bisa menerangkan, oh jangan khawatir, ini adalah angin muson yang terjadi. Jadi dia bisa menghubungkan yang terjadi di lingkungannya dengan ilmu yang dia dapat di sekolah. Tetapi ternyata walaupun dia sudah didampingi, hasil ujiannya tetap 40 dari 100. Dia sedih. Dia ngomong sama gurunya. Tapi sama gurunya ditulis well done. Well done itu artinya kamu sudah melakukan dengan baik. Kemudian dia bertanya pada gurunya, kok Bu Guru bilang saya well done? Padahal bila saya 40. Gurunya jawabnya, yang penting saya bisa melihat kamu berkembang. Yang penting saya bisa melihat kamu sudah berusaha. Bagi saya itu jauh lebih penting dibanding sebuah angka. Hal baik apa Bapak Ibu yang bisa kita ambil di sini? Ada yang berkenan menyampaikan? Hal baik apa yang ada dari film pendek ini? Penghargaan, proses. Jadi pembelajaran sekarang, benar yang dikatakan Bu Nani, pembelajaran sekarang itu berorientasi pada proses, bukan pada hasil. Kita tidak bisa meminta semua siswa pintar matematika karena minat setiap siswa berbeda. Yang kita hargai adalah proses bagaimana dia menghormati kita dalam pembelajaran, bagaimana dia berupaya, bagaimana dia melakukan hal-hal positif selama pembelajaran, bukan tentang hasil. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan itu. Kalau kita hanya terpaku pada hasil, saya yakin Bapak Ibu tidak akan berkenan untuk memberikan nilai yang bagus di rapot. Apa yang Bapak Ibu lihat ketika memberikan nilai rapot padahal ulangannya tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan? Sebenarnya apa yang Bapak Ibu lihat? Sebuah proses. Bagaimana siswa menghormati pembelajaran. Artinya kita itu mempunyai 5 kebutuhan dasar dalam hidup. 1, kebutuhan dasar itu makan, minum, sandang, pangan. B, kebutuhan untuk diterima dan disayangi. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Itu kebutuhan kita. Salah satu dari kelima kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak imbang. Maka ketika siswa di kelas tidak mendapatkan penerimaan dari kita, yang ada adalah penolakan, maka yang didapat siswa adalah kekecewaan karena ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi di kelas. Kebutuhan untuk kita cintai, kebutuhan untuk kita terima. Sedih gak sih kalau kita pulang terus kemudian suami kita tidak menerima kita dengan baik? Sedih gak sih kalau kehadiran kita tidak bisa diterima dengan mertua dengan baik? Pasti sedih. Apalagi seorang guru yang tidak bisa diterima, siswa yang tidak bisa diterima baik oleh guru. Oke. Trilogi berikutnya adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan itu ada apa, Bapak Ibu? Engar sosok. Artinya apa, Bu Nani? Di depan memberi contoh. Cocok. Yang di tengah berikutnya, ing madya bangun karso, Bu Endang. Apa artinya Bu Endang? Ing karso bangun ing madya bangun karso. Di tengah memberi semangat. Ayo kerja ayo. Tutwuri Handayani. Tuturi Lambawani. Cirokono. Di belakang mendorong, memberi kekuatan, menyemangati. Ayo pasti bisa. Jangan sebalik. Wes ireng cilik gak iso. Nah, itu enggak boleh. Cok ngono. Pembulian itu. Bully. Poinnya 75. Oke, penerapan budaya positif. Nah, ini yang kita pelajari sebenarnya. Budaya positif adalah budaya baik, nilai-nilai baik yang kita jalani dan kita sepakati untuk kita jalani di sekolah. Budaya positif itu apa? Saling menghargai satu sama lain. Regomu piro maksudnya. Saling menghargai, saling mensupport, saling menyemangati, berempati. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kalau ada siswa kita yang kesusahan, kalau ada sesama anggota yang ada di sekolah ini kesusahan, maka kita harus membackup-nya. Budaya-budaya positif itu yang dimaksud dengan yang akan bisa kita terapkan di sekolah. Nah,
Budaya positif yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Artinya apapun yang kita lakukan adalah murid. Bahkan ada sebuah kata bahwa menghamba kepada murid. Itu kata yang harus dipahami dengan bijak. Menghamba seperti apa? Tentu saja menghamba yang tidak sekedar menghamba, tapi ada hal-hal yang harus ditekankan di balik itu. Nah, disiplin positif itu adalah penerapan disiplin tanpa ada kekerasan dan hukuman. Kita sering melakukan itu, baik secara verbal maupun secara fisik terhadap siswa-siswa kita. Kalau ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR, ada siswa kita yang tidak melakukan tugasnya tanpa sadar, mau kita itu baik, memberikan sesuatu yang membuat anak kita menjadi lebih baik. Saya yakin maksud kita itu baik, tetapi kita tidak akan pernah tahu apa yang difikirkan oleh anak-anak kita. Mereka tidak sekuat kita dulu. Dikepui gurune gak popo, dicelotai gurune gak popo. Anak sekarang itu seperti generasi stroberi, ranum, rapuh, dan begitu mudah dihancurkan. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita. Anak merasa dibully oleh kalimat-kalimat yang sederhana, yang andaikan kalimat itu diucapkan zaman dulu tidak ngefek apapun, tapi di zaman sekarang kalimat itu begitu tajam. Nah, hal-hal seperti itu, pengetahuan-pengetahuan itu yang harus kita pahami. Nah, ini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan yang melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara siswa dan guru. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, coba kita melihat diri kita sendiri. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Nanti kita bisa saling melihat, kira-kira aku ini kayak apa ya? Aku merasa aku ini kayak penghukum deh. Aku kayak kemarin itu seperti banyak di pembuat rasa bersalah deh, dan seterusnya. Coba kita lihat. Penghukum itu langsung menghukum tanpa alasan. Kalau ada siswa kita yang terlambat masuk kelas, kita nggak pakai tanya alasan kamu dari mana, apa yang sudah kamu, nggak pakai begitu. Kok jam segini baru masuk sih, bla 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 bla, nyanyi. Dihukum tanpa kita melihat apa yang salah pada anak. Alasan mereka melakukan itu apa? Yang harus kita pahami bahwa setiap perilaku itu ada alasannya. Setiap perilaku ada tujuannya. Walaupun mungkin tujuannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi yang pasti setiap yang dilakukan anak selalu punya alasan. Tugas kita mengkonfirmasi alasan itu, dan andaikan alasan itu salah, kita bisa memperbaiki sedemikian hingga alasannya menjadi lebih benar. Nah, ini ciri khas penghukum itu gampang memberikan hukuman secara fisik, gampang melakukan hukuman secara verbal. Biasanya menggunakan awas kalau kamu nanti ulangi, sambil menunjuk-nunjuk. Kemudian wajahnya keras, pandangannya tajam. Nah, kita sering melakukan itu tanpa kita sadari, karena kita tidak sedang bercermin. Andaikan pas kita marah terus kemudian ada cermin di depan kita, mungkin kita tahu apa yang ada dan bentuk wajah kita itu seperti apa. Nah, yang terjadi pada siswa, murid akan marah. Oke, hari itu dia akan sembuh. Hari itu dia akan mentaati peraturan. Tapi dia mentaati peraturan bukan karena dia memang ingin mentaati, tapi karena dia menghindari hukuman. Beda, kalau itu namanya motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang datang dari luar. Dia ingin baik hanya karena untuk mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman. Padahal yang seharusnya, kalau siswa pengen baik, ya karena dia memang ingin baik saja. Karena dia ingin menghargai dirinya sebagai seorang siswa yang harus berperilaku dengan baik. Bisa dipahami Bapak Ibu perbedaannya? Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi dia menjadi baik karena menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan dari guru. Tapi kalau motivasi intrinsik, ya karena dia ingin baik. Karena saya ingin menjadi pribadi yang baik, saya ingin menjadi siswa yang baik. Untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri saya sendiri, untuk menghargai diri saya sendiri, untuk melayakkan diri saya sendiri, seperti itu. Nah, kalau yang terjadi siswa dihukum, yang mungkin seperti kita menyangka, oh dia sudah tobat. Enggak. Yang muncul sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya. Dia ada amarah, menjadi pendendam atau bersikap
agresif. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ini. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ketika siswa datang terlambat, guru nggak mau tahu. Yang dia tahu siswanya terlambat, langsung dihukum tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Dia tidak tahu bahwa mengapa dia datang terlambat, ya karena memang bajunya gantian sama saudaranya. Nah, itulah apa yang terjadi tadi setelah anak dipukul. Tadi apa yang terjadi? Dia menangis, dia malu karena teman-temannya mentertawakannya, karena teman-temannya tidak membantu, malah teman-temannya merasa menikmati pertunjukan itu. Itu yang sering kita lakukan. Ngomong tanpa kita tahu benar alasan mengapa anak melakukan kesalahan. Oke? Nah, termasuk saya juga. Nah, posisi yang kedua, ada kalanya kita tidak sebagai penghukum, tetapi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau ada anak terlambat, itu ditanya, apa awak terlambat? Iya Bu, saya habis sepeda saya macet misalnya atau gembos. Kemudian, tapi kalimat di belakangnya, kok bisa begitu sih? Padahal ibu lu sudah ngomongin kamu setiap hari, sudah sekian lama Bapak Ibu guru, terus kemudian ya apa caranya nggak terlambat, tapi kami masih terus terlambat. Kamu udah kasihan sama ibu, apalagi wali kelasnya. Kamu udah kasihan sama saya kalau kamu terus salah. Nanti kalau saya dimarahi Bu Dian bagaimana? Nanti bla 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 bla. Apa yang dirasa anak bagaimana? Merasa bersalah, merasa sebagai pribadi yang gagal karena dia membuat gurunya kecewa. Kayaknya bagus, tetapi tidak, karena dia merasa pribadi yang tidak bisa menyenangkan gurunya. Nih, siswa memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya karena dia adalah seseorang yang
tidak pernah membuat gurunya senang. Nah, kita sering melakukan itu. Teman ini kalau misalnya ini yang sering kita lakukan, kita dekat sekali dengan siswa, sangat dekat sekali, sampai seperti teman. Ketika siswa itu melakukan kesalahan, kita mesti gak apa-apa, kok urusanmu gampang, kalau kesiswaan, kok aku sih ngurusi. Terus ngomong gitu sambil senyum-senyum kita, terus menganggap mereka teman kan. Gak apa-apa, small boy, gak apa-apa, kok urusanmu tak selesai no. Apa yang terjadi? Siswa merasa ada yang diandalkan di sekolah, karena ada temannya, karena ada guru yang bisa bersikap sebagai teman. Jika suatu saat guru hari itu tidak membantu karena gurunya lagi bad mood, maka dia akan kecewa. Ternyata dia bukan teman saya, karena hari ini dia tidak menolong saya. Terus berikutnya, dia hanya bersikap baik hanya kepada guru yang dianggap teman. Pada guru-guru yang tidak membantu dia tidak mau bersikap baik. Nah, kita sering sekali melakukan ini. Sering sekali kita begitu dekat dengan anak sampai tanpa sadar kita menghandle permasalahan-permasalahan ketika siswa tersebut melanggar aturan. Oke ya. Nah, nih murid akan bergantung pada guru. Terus ini pemantau ini bagus. Suatu saat kita boleh memakai pemantau ini. Misalnya ada siswa yang datang terlambat. Kita tanya, mengapa terlambat? Oh, karena sepeda saya bocor. Oke, sekarang konsekuensinya karena kamu tadi datang terlambat, nanti istirahat, kamu tidak boleh istirahat, tetap berada di kelas untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. Nah, selama istirahat itu guru juga berada di samping anak tersebut untuk memantau anak tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Satu, gurunya menghabiskan banyak waktu untuk memantau, tapi ini suatu saat bisa dilakukan. Tapi anak tahu benar, saya salah, maka saya harus menanggung konsekuensinya. Akan tumbuh rasa tanggung jawab anak karena dia tahu benar bahwa hari ini dia melanggar peraturan dan karena itu dia harus menanggung konsekuensinya. Bagus sekali sebenarnya. Cuman guru harus menghabiskan banyak waktu untuk memantau progresnya sampai dia mematuhi aturan. Nah, ini yang tingkatan yang paling bagus, manajer. Manajer itu kalau anak melakukan kesalahan, anak diajak diskusi untuk menemukan solusinya. Solusinya bukan dari gurunya, tetapi dari anak. Kalau hari ini apa yang terjadi? Saya terlambat, Bu. Mengapa terlambat? Karena hari ini saya bangun kesiangan. Menurutmu bangun kesiangan itu baik atau tidak? Tidak, Bu. Menurutmu apa yang harus dilakukan agar tidak bangun kesiangan? Oh, berarti saya harus mempercepat jam tidur saya dan lain-lain. Siapa yang ngomong untuk memperbaiki pola hidupnya? Bukan kita. Bukan kita yang ngomong, oh berarti besok kamu harus tidur lebih cepat. Oh berarti besok kamu harus bla bla bla. Tapi semuanya berasal dari anak sendiri. Bagaimana caranya? Dia memperbaiki dirinya. Nah, cara yang dilakukan manajer ini yang disebut dengan restitusi. Nah, ini materi terakhir kita. Jadi, restitusi itu adalah sebuah rangkaian restitusi. Oh, saya salah menulis restitusi. Jadi sebenarnya restitusi dari kata restitusi. Jadi restitusi itu adalah sebuah rangkaian di mana kita itu mengembalikan yang semula anak tadi itu merasa bersalah setelah melakukan kesalahan menjadi pribadi yang sukses karena kemauan dia sendiri. Nah, tahapan-tahapan restitusi itu ada segitiga restitusi. Misalnya begini. Jadi segitiga restitusi itu pertama, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang memperbaiki kesalahan anak sehingga karakter mereka lebih kuat setelah melakukan kesalahan itu. Jadi dia bisa belajar dari kesalahannya. Langkah yang pertama adalah stabilisasi identitas. Jadi begini, ketika anak melakukan kesalahan, dia merasa sebagai pribadi yang gagal. Maka tugas kita adalah mengembalikan dia yang semula berada di zona identitas gagal menjadi identitas sukses dengan mengatakan seperti ini. Kalau misalnya dia terlambat, kita bisa ngomong seperti ini.
kamu mengapa hari ini terlambat? Saya kesiangan, Bu. Oh, hari ini kamu siangan. Tak masalah. Bahwa kesiangan atau terlambat karena kita terlambat bangun itu bisa terjadi pada siapapun. Saya pun pernah melakukannya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah itu kita akan berdiskusi bagaimana cara menyelesaikan masalah agar kita atau kamu nanti tidak terlambat lagi. Itu disebut stabilisasi identitas, mengembalikan perasaan anak, aduh aku terlambat. Tapi setelah ketemu bapak ibu gurunya, oh iya, terlambat itu bukan hal yang dosa. Terlambat itu bisa terjadi pada siapapun. Terlambat itu sebuah penyakit yang bisa disembuhkan. Kata bu guru tadi begitu. Nah, selanjutnya setelah ngomong begitu, kita memvalidasi tindakan. Kalau boleh tahu, apa tadi alasan terlambatnya? Terlambatnya karena apa? Oh, terlambatnya karena saya bangunnya kesiangan. Oh, karena tadi semalam saya nonton bola sampai jam 1. Bla 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 bla. Kemudian kita sandingkan dengan keyakinannya. Jadi di sekolah-sekolah nantinya diharapkan itu tidak ada peraturan, tapi yang ada adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai baik yang ingin dilakukan oleh anak di sekolah tersebut dan disepakati oleh sekolah. Masing-masing anak mempunyai keyakinan. Nah, nanti kita akan bahas khusus keyakinan ini tentang bagaimana membuat keyakinan kelas. Saya kemarin mencoba di 2 kelas dan alhamdulillah bagus. Jadi kita tinggal menanyakan, nak, keyakinan di kelas kemarin apa? Keyakinan di sekolah kemarin gimana? Oh iya Bu, tidak boleh terlambat. Berarti bagaimana? Kalau aturannya atau keyakinannya tidak boleh terlambat, terus kamu hari ini terlambat, kira-kira apa yang difikirkan orang lain, apa yang difikirkan Pak Guru terhadap kamu? Ya kalau saya sering terlambat, berarti guru saya akan ngomong saya adalah siswa yang tidak bagus, siswa yang suka melanggar peraturan. Terus kamu ingin dilihat sebagai apa? Saya ingin dilihat sebagai siswa yang tertib, saya ingin dilihat sebagai siswa yang disiplin. Menurutmu bagaimana? Oke Bu, kalau begitu saya akan mempercepat jam tidur bla 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 bla. Siapa yang memberi solusi? Bukan kita. Siapa yang mengatakan solusinya? Siswanya. Mengapa siswa yang terlambat kok dari dulu itu saja? Karena dia tidak mengatakan, dia tidak punya motivasi intrinsik untuk tidak terlambat. Karena kita yang ngomong kamu terlambat, habis ini dia akan ulangi lagi karena dia sedang tidak menginternalisasi sebuah nilai bahwa saya tidak boleh terlambat karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Yang dia tahu bahwa sekarang terlambat, besok terlambat lagi. Karena yang terjadi adalah motivasi ekstrinsik, bukan motivasi karena dirinya ingin menjadi baik. Nah, yang harus kita tumbuhkan adalah bagaimana siswa secara sadar untuk apa dia datang ke sekolah ini, dengan alasan apa dia datang ke sekolah ini, tujuannya apa datang ke sekolah, agar dia tahu benar bahwa ada hal baik yang harusnya dia terima di sekolah ini. Nah, ini yang kemarin, ini videonya hilang. Keyakinan kelas yang saya buat di kelas 12 MIPA 5 dan 11 MIPA 4. Jadi ada videonya sebenarnya. Coba ini kayaknya sudah terakhir ya. Ini videonya kemarin. Ini deh Pak, kelasnya Bu Isti. Mereka akan ngomong, di kelas ini saya mau apa? Di kelas ini saya mau apa? Setiap pembelajaran matematika kita datang tepat waktu. Jangan menggunakan kata negatif ya Bapak Ibu. Jangan mengatakan tidak boleh terlambat, tidak boleh makan di dalam ruangan. Tidak begitu kalimat yang digunakan. Setiap pembelajaran matematika siswa mengikuti dengan tertib. Di setiap pembelajaran matematika siswa datang tepat waktu. Di setiap pembelajaran matematika bukan tidak terlambat, jadi tidak menggunakan kata terlambat. Seperti gini Bapak Ibu, saya melarang Bapak Ibu, saat ini tolong jangan bayangkan tentang gajah. Yang Ibu bayangkan apa?
kaca. Kalau kita menggunakan kata negatif, maka sebenarnya kita meminta anak untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu tolong jangan pikirkan tentang gunung yang meletus sehingga kita tidak perlu merasa ketakutan. Yang kita pikirkan apa? Ketakutan dan riuhnya ketika gunung meletus. Oke. Nah, saya berusaha menjalankan ini di 2 kelas. Jika memang Bapak Ibu yang kebetulan wali kelas, mungkin bisa dicoba untuk membuat keyakinan kelas, sehingga ketika anak-anak melanggar, anak-anak langsung ngomong, keyakinan ini loh, keyakinan ini loh, boleh buka handphone, bukan saya yang nulis, bukan saya yang ngomong, tapi anak-anak, keyakinan ini loh, kau lah, keyakinan ini, kau lah ngomong keras, bla 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 bla. Sehingga kita tidak ngomong, ayo, kemarin kan gak boleh marah kamu kok sekarang bukan begitu, tapi lebih ke teman-temannya yang mengingatkan untuk itu. Dan memang mungkin Bapak Ibu akan ngomong, iya kan kelasnya yang dipilih bagus ya, kebetulan kelas saya yang dipilih adalah kelas 12 MIPA 5. Kebetulan kelasnya luar biasa, kelas gak tahu warnanya sangat aktif, mungkin dari kelas 10-nya ada. Dan kelas yang satu adalah kelas 11 MIPA 4, itu juga lumayan. Oke, Bapak Ibu, demikian yang panjang ya. Nah, berharap setelah ini ada yang kita sepakati, bukan sepakati, yang mungkin dari sekian yang sudah dilaksanakan tadi, ada yang mungkin satu yang mungkin bisa menggerakkan hati kita untuk harus ada yang kita rubah pendekatan ke anak. Sekali lagi Bapak Ibu ya, siswa kita berbeda. Setelah pandemi anak-anak berada di rumah selama 2 tahun. Artinya dia tidak berhubungan dengan banyak orang seperti masa-masa sebelumnya. Di tahun ini adalah tahun pertama mereka datang ke sekolah. Maka ketika mereka berkomunikasi lagi dengan para siswa, dengan teman yang baik, dengan Bapak Ibu gurunya, mereka butuh banyak penyesuaian. Nah, penyesuaian ini sebenarnya yang harus kita pahami. Kita saja butuh penyesuaian kembali dengan siswa, butuh penyesuaian dengan teman, apalagi mereka. Mereka begitu mudah tersinggung, mereka begitu mudah bereaksi tidak bagus. Tiba-tiba disenggol sedikit saja langsung melotot anak-anak. Disamperin sedikit saja mereka tidak berkenan. Kalau sudah main handphone bla 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 bla. Maka menjadi kewajiban kita untuk benar-benar bisa memahami siswa kita dengan cara yang menghadirkan segenap hati kita kepada siswa kita. Bapak Ibu, kita kembalikan ke diri kita saja. Mungkin ini akan bisa membantu kita untuk bagaimana lebih menghargai siswa-siswa kita. Kalau hari ini saja kita mendapatkan atau mendengar 1-2 kata yang tidak menyenangkan dari teman kita, kira-kira pulangnya bagaimana? Bisa-bisa nggak bisa tidur nanti malamnya. Saya kalau hari ini terus ada yang malamnya saya pasti tidak bisa tidur, memikirkan saya salah apa, mengapa saya layak diginikan, berarti saya tidak diterima, berarti saya tidak mendapatkan kasih sayang seperti yang saya harapkan. Itu kita dengan teman kita. Bagaimana kalau kemudian yang ngomong ke kita itu atasan kita misalnya, pasti rasanya jauh lebih sakit, lebih sedih. Berarti saya adalah guru yang gak bagus, berarti saya adalah pribadi yang gak bagus. Apalagi yang ngomong adalah gurunya, pasti rasanya beda. Oh, berarti di hadapan guru saya adalah siswa yang gagal. Maka hidup itu hanya 2 pilihan. Kalau bisa melakukan hal baik, mengapa memilih hal yang buruk? Kalau bisa masuk surga, mengapa? Jangan. Bismillah, kita adalah orang-orang baik insya Allah. Karena menjadi guru adalah sebuah pilihan, karena satu-satunya profesi di mana kita bisa mendapatkan jatah pintu surga yang lebih lebar adalah guru dan ustadz, guru, kiai, para ulama dan lain-lain. Insya Allah kita berusaha menjadi orang-orang yang bisa memberi banyak manfaat bagi orang lain. Oke, Bapak Ibu, mohon jika ada yang bisa didiskusikan, berharap ada 1-2 pertanyaan sehingga ya, waduh, monggo Pak Senadi. Di syuting.
Tes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan, sikap saya begini, bolehkah langkah menuntun disiplin positif saya pada anak itu memberikan tugas pada anak tersebut jika tidak tepat mengumpulkannya, saya tambahin tugas itu. Terima kasih. Jadi kalau saya suruh kumpulkan jam 9 atau hari ini terus gak kumpulkan, saya tambahin tugas lagi. Besok kalau begitu saya tambahin lagi sehingga semakin kaya raya tugas begitu. Gimana? Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan dari Pak Senadi seperti itu? Monggo Bapak Ibu urut rembuk. Kalau misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas tepat waktu karena terlambat, maka konsekuensinya ditambahi lagi tugas. Terlambat lagi, ditambahi lagi tugas, sampai tugas. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah itu termasuk disiplin positif, sesuatu yang perlu dikembangkan, atau sesuatu yang mungkin kita pertimbangkan lagi, apa perlu seperti itu? Monggo, monggo Pak Jumaid. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Melihat dari yang disampaikan Pak Senadi, anak telat mengumpulkan tugas atau anak tidak mengerjakan tugas. Sebagai seorang guru, mestinya Pak Senadi menanyakan pada siswanya kenapa kok terlambat, kenapa kok nggak mengerjakan tugas. Barangkali dia nggak mengerjakan tugas itu karena dia tidak paham dengan materi yang diberikan. Ditanyakan dulu mestinya Pak Senadi, bukan kok kamu nggak mengerjakan ini tak tambah tugas lagi. Lah kalau anak nggak mengerjakan tugas, guru nggak tahu permasalahannya kenapa sih dia kok nggak mengerjakan tugas, terus ditambah tugas lagi, terus lagi. Itu penyiksaan yang bertubi-tubi, nanti menjadikan siswa itu nanti malah apa? Nggak jerat sama malah timbul sebuah rasa kebencian pada guru tersebut. Jadi seharusnya guru tersebut menanyakan, kenapa sih kok nggak ngerjakan tugas, kamu ada masalah tak, kamu nggak bisa tak. Lah guru membimbing sampai dia bisa, sehingga tugas berikutnya saya yakin dia pasti mengerjakan dan tepat waktu. Terima kasih. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Jumaid. Bersepakat atau ada? Sepakat. Saya jadi ingat ini pas ketika pandemi, ada anak yang saya panggil karena tidak mengerjakan tugasnya 1 semester. Diingatkan nggak ngerjakan. Terus kemudian akhirnya kebetulan mempunyai kesempatan untuk masuk waktu itu. Saya panggil. Jawabannya seperti yang disampaikan Pak Jumaid. Dan itu buat saya, mengapa saya tidak berpikir seperti itu ya. Jadi ketika ditanya jawabannya, lah saya loh dari video pertama terus saya tidak paham bagaimana saya harus mengerjakan. Kemudian ada video kedua, video ketiga yang dikirim menurut. Yang pertama saja saya tidak paham, apalagi kedua, ketiga. Terus apa yang harus saya kerjakan? Terus jawaban saya, kan bisa bertanya ke temannya, kan kita tidak boleh bertemu, kan bisa ngopi. Ada penyesalan dong. Benar Pak Jumaid. Saya, Bu Ari dan juga teman-teman CGP yang lain ketika mendapatkan materi ini seperti tertampar. Oke, kemarin saya salah banget. Saya ngomong ke fasilitator saya seakan-akan tertampar, seakan-akan kesalahan saya tiba-tiba nampak semua di situ. Apa yang saya lakukan pada siswa? Saya ingat benar ada siswa namanya Jami yang sekarang di UNER ini. Saya hanya ngomong begini waktu itu. Yang rambutnya kok tidak rapi. Terus saya lanjutkan, koyok durung ngadus. Kalimatnya hanya begitu. Tetapi salah saya ngomongnya di depan kelas. Setelah itu dia tidak sekolah. Saya tidak tahu mengapa dia tidak sekolah. Karena memikirkan kalimat saya itu dia asam lambung. Akhirnya setiap kali waktunya matematika dia muntah. Tiba-tiba di hari Senin dan Kamis dia muntah. Sampai akhirnya menghadap Bu Yuni waktu itu. Saya ingat benar. Menghadap Bu Yuni, kemudian ada orang tua dan ternyata kalimat saya yang menurut saya itu sederhana. Ternyata tidak menurut siswa. Saya panggil, saya pegang kakinya, saya bilang saya minta maaf. Setelah itu saya sering datang ke rumahnya. Kebetulan waktu itu dia belum sembuh. Kemudian wali kelasnya Sensei
Sensei Nurul, jadi saya sering bersama Sensei ke rumahnya. Sampai akhirnya dia merasa ternyata saya tidak benci ke dia. Ternyata dia merasa bahwa saya bisa menerima dia. Padahal kemarin pun saya menerima dia. Hanya saja karena ucapan itu dia merasa saya tidak bisa menerima dan padahal dengan kalimat yang seperti itu. Saya tidak pernah bisa membayangkan dengan kalimat-kalimat yang lebih dari itu yang mungkin secara tidak sadar pernah kita ucapkan. Oke. Jadi agak hati-hati karena siswa kita tidak sekuat kita zaman dulu, dipukul kayu seperti apapun pulang pun tidak masalah. Sekarang ada kalimat sedikit saja yang nyamper di WA siswa sudah sampai ke wali murid dan urusannya jadi tidak karu-karuan. Oke, karena tujuan kita adalah bagaimana menyiapkan siswa untuk siap menjadi pribadi yang mandiri sehingga mereka bisa menjalankan kehidupannya secara mandiri baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, satu lagi kalau boleh. Ya, benar. Tadi katanya tujuan kita adalah membuat siswa yang mandiri. Tapi kalau pribadinya itu sudah rapuh, maka anak itu di rumah dimanja, di sini tidak boleh dikasari atau apa, maksudnya dan tidak dikasari itu disiplinnya itu harus mengerjakan ini. Nah itu gimana kita mengupayakan kalau siswa itu nanti harus bisa mandiri? Jadi pertanyaan yang luar biasa dari Bu Nadi. Satu hal yang harus kita garis bawahi bahwa membuat anak berpikir positif, berdisiplin positif, garis bawahnya tidak harus dengan menggunakan kekerasan. Yang diutamakan di sini adalah deep talk, pembicaraan-pembicaraan mendalam antara guru dengan siswa agar siswa tahu benar apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Ketika siswa dipukul, ketika siswa dipermalukan di depan kelas, apakah yakin bahwa itu bisa menguatkan hatinya? Apakah tidak membuat dia semakin rapuh? Apakah tidak membuat dia semakin merasa tidak diterima? Oke. Artinya beberapa kasus baru-baru ini, satu siswa kita hanya mendapatkan satu saja postingan di Instagram yang membuat dia merasa dipermalukan, efeknya luar biasa. Dia tiba-tiba tidak ingin sekolah, artinya ada banyak cara untuk membuat mereka mandiri. Mandiri dalam artian apa? Mandiri dalam artian dia bisa menemukan dirinya, dia bisa menemukan keinginannya, dia tahu benar apa yang dia inginkan dan dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pola pikir dan berpikir positif. Yang harus digarisbawahi, memberikan sikap keras kepada siswa tidak sama dengan membuat mereka menjadi lebih kuat. Karena apa? Zamannya beda, anaknya beda. Yang kita hadapi adalah seperti yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, didiklah putra putrimu seperti atau sesuai dengan zamannya. Lek biar gepuki gak apa-apa, lek saiki gepuki akan meruntuhkan rasa percaya diri anak yang membuat mereka merasa tidak bisa diterima oleh siapapun. Oke, jadi apakah ini mudah untuk diterapkan? Tidak. Kita saja dulu membangun anak untuk tidak membuang sampah di tempat sampah itu 3 tahun butuh waktu. Apalagi merubah anak untuk menemukan kesadarannya untuk menjadi siswa yang baik. Apakah akan bisa saya ngomong begini, apakah langsung anak menjadi baik? Tentu saja tidak. Karena itu kita mulai dengan diri kita sendiri, kita mulai dengan kelas kita sendiri. Memulai di kelas sendiri saja efeknya bisa lama sekali. Memulainya bisa, apalagi satu sekolahan. Karena itu butuh upaya yang terus-menerus, butuh keyakinan pada diri kita sendiri bahwa kita dihadirkan untuk memperkuat kodrat baik siswa kita. Oke, saya yakin ini butuh diskusi yang panjang. Saya yakin ini butuh sebuah format yang bagus. Karena itu kita mencoba untuk memahami konsep ini dan secara perlahan. Kalau tahu memang Bapak Ibu merasa oke, ini bisa, nanti kita akan mulai melakukan secara perlahan-lahan. Karena perubahan yang drastis tidak akan berlangsung lama.
hari ini berubah, besok belum tentu akan berubah. Kita awali pelan-pelan. Oke. Sekali lagi terima kasih karena Bapak Ibu sudah berkenan untuk berbagi hal baik di sini. Saya yakin apa yang saya sampaikan sudah Bapak Ibu lakukan di kelas. Hal ini hanya menguatkan apa yang sudah kita lakukan di kelas. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Semoga hal ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita dan tentunya tujuan akhirnya adalah kepada murid kita. Matur nuwun, mohon maaf atas segala yang tidak berkenan dan wal kholami wa masur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Ibu Nur Wafiah yang sudah memberikan penyadaran pada kita tentang budaya positif dan diakhiri dengan pelaksanaan segitiga restitusi. Teman-teman, ini hanya sekedar informasi yang menguatkan sekolah bahwa ada PMM tadi ya saya bilang platform Merdeka Mengajar, di mana materi ini ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan buka pelatihan mandiri, klik pelatihan mandiri, kemudian di paling bawah ada disiplin positif. Itu materinya sama. Yang pertama adalah materi bolehkah memaksa, modul kedua restitusi, modul 3 5 posisi kontrol guru, yang keempat hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kemudian aksi nyata, sama persis. Dan memang ini adalah sebuah lingkaran dari salah satu program dari Kemdikbud ya, bahwa Kemdikbud berusaha untuk menggerakkan semua lini lembaga pendidikan mulai dari sekolah, yaitu sekolah penggerak, kemudian guru-guru penggerak, kemudian ada komunitas penggerak atau komunitas Merdeka Mengajar, ada lagi Merdeka Belajar. Nah itu semuanya materinya sama ternyata. Kemudian IKM itu semuanya sama persis. Artinya bahwa ini tidak sekedar programnya guru penggerak aja, tidak sekedar programnya sekolah penggerak atau PRM, tapi semuanya itu satu lini, bahwa ternyata memang lembaga pendidikan itu akan diarahkan kepada sentuhan-sentuhan disiplin positif, budaya positif dan lain-lain. Dan itu akan ada pembentukan keyakinan kelas, di mana nanti pasti akan ada istilahnya pemantauan sekolah mana yang sudah menerapkan budaya positif. Karena sekolah sebelah kita, SDM itu sudah menerapkan sekolah tanpa aturan. Di mana kemarin sebelumnya kita mendengar kabar bahwa sekolah Jakarta itu sudah banyak yang menerapkan sekolah tanpa aturan. Sekolah tetangga kita sudah. Kemarin gurunya udah cerita bahwa sekolahnya itu tanpa aturan. Jadi sekolahnya hanya menerapkan keyakinan kelas. Itu saya bermimpi sekolah kita bisa seperti itu ya Bu Nur. Tapi memang semuanya harus dimulai dari hal kecil, yaitu gurunya, kemudian wali kelasnya, kemudian kalau guru menerapkan, wali kelas menerapkan, maka sekolah akan terterapkan karena berangkat dari hal kecil, kemudian merembet menjadi hal besar. Maka sekolah kita akan tidak perlu ada aturan, tetapi hanya anak yang menyadari bahwa dirinya merasa bersalah dan dirinya bisa menyadari kesalahan itu dan bisa pulih dengan kesadarannya sendiri. Itu kalau posisi anak SMA itu saya yakin harusnya bisa gitu ya, karena anak SMA itu sudah anak menuju dewasa gitu. Terus sampai ada pertanyaan gini, kenapa kalau kuliah nggak ngurusi kayak gini? Kenapa kalau sekolah ngurusi perilaku? Karena sekolah kan masih usia anak. Kalau usia anak itu masih di 18 tahun ke bawah, maka perlu ada pemantauan, bimbingan dari guru. Kalau kuliah itu sudah dewasa, dianggap sebagai manusia dewasa yang tidak perlu tuntunan, tapi hanya pengajaran saja atau transformasi ilmu pengetahuan. Tapi kalau 18 tahun ke bawah perlu bimbingan kita. Maka guru sebagai fasilitator, guru sebagai pembimbing, guru sebagai petani kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu guru sebagai petani yang menyirami anak didiknya, yang memberikan pupuk, yang irigasi, yang panen juga kita gitu ya. Maka dalam segala hal yang berkaitan dengan materi kurikulum merdeka itu ada panen raya. karena kita itu sebagai petani, kita ayo anak-anak begini, terus setelah itu aksi nyatanya adalah panen raya, panen apa ya Bu istilahnya, panen hasil gitu. Panen karya. Oke. Sampai di sini ada lagi yang perlu disampaikan? Sudah ya. Masih ada waktu
Sudah. Oke. Sampai di sini kami akhiri. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kami ucapkan terima kasih atas kerelaan dan partisipasi Bapak Ibu bisa menghadiri acara ini. Semoga acara ini membawa keberkahan untuk sekolah kita. Semoga acara ini memberikan hal yang bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan untuk semuanya.